Oke, kita langsung mulai aja nih. Hari ini kita nggak pakai basa-basi, karena kita bakal langsung ngebedah temuan masif dan jujur aja lumayan bikin merinding dari sebuah dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi. Kita bakal narik mundur sedikit buat ngelihat data dan fakta yang sebenarnya lagi terjadi di ufuk timur Indonesia. Siap-siap ya, karena temuan-temuan ini bakal bener-bener ngubah perspektif kita tentang apa arti sebenarnya dari kata pembangunan. Coba kalian bayangin angka ini, 2,5 juta. Ya, 2,5 juta hektar. Menurut dokumenter ini, segitulah luas bentang rawa dan hutan perawan di selatan Papua yang dilaporkan sedang dibabat habis. Dan tahu nggak apa alasannya? Pembukaan lahan skala raksasa ini pakai dalih proyek strategis nasional. Mungkin angka 2,5 juta hektar itu kerasa abstrak ya di kepala kita. Gini deh cara gampangnya. Ambil seluruh wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Gabungin semua, terus kaliin 2. Nah, sebesar itulah area ekosistem masif yang mendadak hilang dan diratakan sama tanah. Luar biasa besar kan? Dan pastinya, pembabatan alam segede itu selalu ada harga yang harus dibayar sama manusia. Temuan dari para peneliti di investigasi ini mencatat angka 107.000. Itu adalah jumlah pengungsi masyarakat adat Papua saat ini. Ratusan ribu orang kehilangan ruang hidup mereka, terusir dari kampung halaman, dan benar-benar tercerabut dari tanah leluhur mereka karena bentang alamnya musnah. Nah, ini ngebawa kita ke lapisan pertama dari masalah ini, yaitu mitos lumbung pangan nasional. Kita bakal bongkar bareng-bareng buat apa sih sebenarnya lahan 2,5 juta hektar ini? Kalau kita dengar narasi resmi pemerintah selama ini, proyek ambisius ini disebutnya sebagai food estate atau lumbung pangan buat ketahanan pangan kita. Tapi investigasi ini nunjukin realita di lapangan yang jauh banget berbedanya. Lahan raksasa ini ternyata bukan disiapin buat ngasih makan manusia loh. Mayoritas proyek ini justru diarahkan jadi sentra bioenergi, seperti bioetanol, biodiesel tebu, dan kelapa sawit, yang ujung-ujungnya cuma bakal masuk buat menuhin tangki bahan bakar kendaraan bermotor. Yang lebih menarik lagi, dokumenter ini nemuin kalau konsesi bernilai triliunan ini nyatanya dikuasai sama segelintir pemain korporasi aja. Ada keluarga Vanggiono yang disebut megang 10 perusahaan buat 600.000 hektar lahan tebu. Terus ada Wilmar dengan rencana sinergi bioenergi sampai ke Australia. Belum lagi John Lynn Group yang diberitakan mesen 2.000 ekskavator raksasa di mana biayanya tuh ujung-ujungnya ditagihin balik ke negara. Fakta ini jelas bikin kita nanya kan, di mana letak pengawasan negara terhadap mega proyek yang dikendaliin korporasi ini? Terus, kenapa narasi lumbung pangan ini jadi mitos? Gini faktanya, 80% pasokan makanan dunia itu sebenarnya dihasilkan dari keringat petani-petani keluarga skala kecil. Sebaliknya, 20% sisanya yang asalnya dari lahan monokultur raksasa, kayak yang lagi dibangun di Papua ini, mayoritas malah dipakai buat kebutuhan bioenergi atau pakan ternak korporasi raksasa. Jadi secara harfiah, perut manusia disuruh saingan sama tangki mesin industri. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua. Kalau ini murni operasi bisnis skala raksasa, gimana cara mereka ngamanin modal sebesar itu di lapangan? Siapa sih yang sebenarnya ngelindungin perkebunan-perkebunan ini? Jawabannya bisa kita lihat dari rasio kehadiran aparat di layar ini. Di Papua, rasionya itu sangat padat, 1 tentara buat setiap 100 penduduk. Padahal kalau kita bandingin sama rata-rata daerah lain di Indonesia, rasionya cuma sekitar 1:690. Investigasi ini mencatat ada sekitar 96.000 pasukan yang terkonsentrasi di sana. Dan banyak dari mereka itu adalah batalion teritorial yang diturunin secara spesifik banget buat ngamanin lokasi di mana perusahaan-perusahaan besar ini beroperasi. Biar kita bisa ngelihat gambaran utuhnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang untuk memahami sejarahnya. Di bagian 3 ini, kita bakal ngebahas soal ekologi, budaya, dan pola yang mengarah ke sebuah genosida perlahan. Ternyata pola eksploitasi tanpa persetujuan warga lokal ini bukan barang baru. Coba lihat timeline ini. Di tahun 1967, hak penambangan raksasa Freeport langsung diserahin gitu aja ke Amerika Serikat. Padahal PPRA, referendum di mana orang Papua baru resmi ditanya mau gabung ke Indonesia atau enggak, itu baru terjadi 2 tahun setelahnya, di 1969. Artinya, nasib eksploitasi tanah mereka itu udah diputusin duluan, sebelum masyarakatnya punya kesempatan sah buat nentuin nasib politiknya sendiri. Nah, dari pemahaman sejarah itulah judul dokumenter investigasi ini diambil, Pesta Babi. Jangan salah sangka ya buat masyarakat Papua, ini sama sekali bukan menceritakan sebuah perayaan yang bahagia. Babi buat masyarakat adat setempat adalah hewan budaya yang teramat sakral. Jadi dalam konteks ini,
Pesta babi justru digambarin sebagai simbol dari duka cita yang sangat dalam, amarah, dan hancurnya sebuah peradaban akibat rawa-rawa dan hutan sagu yang jadi nyawa mereka diletakkan sama tanah. Realita pahit itu diringkas dengan sangat tajam dalam satu kutipan dari pakar di dokumenter ini. Beliau nyebut situasi ini sebagai slow motion genocide atau genosida perlahan. Kenapa gitu? Bayangin aja, ada kelompok masyarakat yang 100% cara hidupnya bergantung sepenuhnya sama alam dan hutan. Laporan ini berargumen, waktu kita ngancurin memori ekologis dan sumber pangan utama mereka, pada dasarnya kita lagi pelan-pelan ngapus eksistensi dan peradaban mereka dari muka bumi. Tapi pastinya masyarakat adat nggak cuma diam aja. Angka 1.800 ini mewakili jumlah salib merah yang mereka tancapin rapat-rapat di sepanjang perbatasan wilayah adat mereka. Ini bagian dari tradisi perlawanan leluhur yang namanya sasi. Salib-salib merah ini berdiri tegak bukan sekedar jadi patok batas biasa ya. Ini pernyataan keras, pernyataan absolut kalau tanah tempat mereka berpijak itu ndak untuk dijual dan dilarang keras buat disentuh sama perusahaan manapun. Oke, menyatukan semua kepingan teka-teki yang kompleks ini, kita masuk ke bagian 4. Kita bakal lihat 3 lapis krisis di Papua yang ngebuktiin kalau masalah ini jauh lebih dalam dari sekedar urusan infrastruktur. Jadi ada 3 lapisan krisis yang saling ngunci di sini. Pertama, ada luka sejarah politik masa lalu yang dibiarin terus menganga. Kedua, trauma panjang dari operasi aparat dan dugaan pelanggaran HAM yang belum juga putus. Dan sekarang ditimpa lagi dengan lapisan ketiga, kehancuran ekologi skala mega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fakta-fakta inilah yang ngejelasin banget kenapa urusan Papua itu nggak bisa dijawab pakai solusi dangkal, kayak sekedar ngebangun jalan tol aja. Makanya, dari semua temuan ini, dokumenter tersebut nyuarain satu tuntutan kritis yang udah nggak bisa ditawar lagi. Harus ada audit investigatif menyeluruh. Proyek bernilai triliunan rupiah dengan lahan jutaan hektar ini dituntut buat dipetakan ulang dari nol. Laporan ini juga mendesak supaya dampak sosial lingkungannya dievaluasi secara independen dan potensi korupsinya dibongkar transparan ke publik. Eksploitasi segede ini nggak boleh dibiarin jalan seolah-olah terjadi di ruang gelap tanpa pengawasan kan? Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, coba kita renungin pertanyaan penting dari investigasi ini. Kalau alam dan hutan Papua, yang notabene paru-paru terakhir negeri ini, habis dibabat cuma demi ngisi tangki mesin industri, apakah ini yang benar-benar bisa kita sebut sebagai sebuah kemajuan? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar ninggalin warisan tanah gersang dan ngancurin kebudayaan besar buat anak cucu kita di masa depan? Saya titip pertanyaan itu buat kalian pikirin ya. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng-bareng. Tetap kritis, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.